Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Haleluya, kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ini tanggalnya, angkanya sama ya Bapak Ibu ya, yaitu tanggal 22, angka 22, dan tahun juga 22, 2022. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan, bukan secara kebetulan pula. Ditambah semua 10. Dan kalau ditambah 10, hari ini puji Tuhan kita membaca pagi ini kitab Ayub pasal yang terakhir, pasal 42. Puji Tuhan, berarti kegenapan firman Tuhan. Sehingga demikian, besok ya, kita pada tanggal 23 November kita sudah memasuki baca kitab Mazmur. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, saya senang sekali karena Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan, bisa baca Alkitab tiap hari, pagi malam. Kalau malam sudah baca kitab Wahyu, tidak lama lagi selesai Bapak. Berarti kita lulus ujian, dan mendorong kita makin hari makin mau cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tema firman Tuhan Ayub pasal 42 ini Bapak Ibu, Ayub sudah bertobat ya, hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena dia berkata ya, di temanya pagi ini, yaitu Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Berarti Ayub sudah rendah hati. Hidupnya Ayub berarti, aku tahu, berarti dia melangkah dengan iman. Ini berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Ayub berkata, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kalau Ayub berkata demikian, berarti memang dia tahu persis ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan Ayub. Akhirnya Ayub kalau kita lihat nanti berhasil diberkati sama Tuhan ya. Oleh itu mari saatnya kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yakin kita berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan mari kita berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita. Ya, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ya Bapak Ibu, saya nanti mau bacakan di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 21 ya. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 21 dikatakan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Biarpun Bapak Ibu Saudara semua bersama saya mungkin ada menghadapi masalah pergumulan berat ya, tapi mungkin saya kira tidak seberat Ayub ya. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, berharap kepada Tuhan, maka berlakulah firman Tuhan, yaitu jangan gemetar karena persoalan kita. Jangan takut apapun ada ancaman, kegagalan, segala macam jalan buntu. Di dalam dunia ada gagal dan jalan buntu. Tapi ingatlah di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Sebab Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian pagi ini. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup, Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan, memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku, semua khilafku Bapa. Sucikan pikiranku Bapa, mulutku, tubuh, jiwa, dan rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang sangat ku cintai. Yesus sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini apapun masalah Bapak Ibu, punya problem seberat apapun, melangkah dengan iman, berdoa dengan iman bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37,
bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebentar kita baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Ayub pasal yang terakhir. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ini bukti bahwa kita disertai Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Terbukti kita sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini. Bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang sudah memulai dari awal, Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Amin. Puji Tuhan. Kita baca Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17. Puji Tuhan, merupakan Ayub kitab pasal yang terakhir, Bapak ya. Jadi nggak ada Ayub pasal 43. Besok kita lanjutkan dalam kitab Mazmur. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca kitab Ayub pasal 42 ayat 1, demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Ini terbukti Bapak Ibu Saudara semua. Dan yang kelima, Ayub sadar, Ayub bertobat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini saudara, kerendahan hati dari Ayub. Sama juga kita belajar. Manusia boleh berasa berdosa, tapi bertobatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa. Jangan main dosa lagi. Bertobat. Seperti Ayub. Aku mencabut perkataanku. Berarti dia bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman. Oh, saya menangis. Statement Ayub luar biasa. Saya itu mau tiru. Anak-anak Tuhan yang di dalam Alkitab, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tiru dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukti bahwa Tuhan Maha sempurna. Terus berikutnya, ayat ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin. Ayub berarti melakukan yang benar, statementnya. Takut kepada Tuhan. Itu statement itu. Dia rendah hati. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin. Ayub saat ini karena bertobat. Orang kalau sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan lihat hatinya. Ya, tidak boleh pura-pura. Ya, teman-temannya itu bisa pura-pura hanya puji diri sendiri, tapi tidak keluar dari hati. Karena Tuhan lihat hati. Hati Ayub menangis. Kenapa? Ayub berkata, dia sudah di ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Berarti kembali kepada asalnya. Bahwa kita diciptakan Tuhan dari debu dan abu. Artinya rendah hati secara total, saudara. Ya, rendah hati berarti tidak ada arti apa-apa. Ya, maka oleh itu selanjutnya lagi dari 9. Maka pergi Elifas orang teman Bildad orang Soa dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang firman Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita sudah akhiri, Ayub 42 ayat 1 sampai 17, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan. Apa yang diterima oleh Ayub 2 kali lipat, demikian kita juga akan terima berkat Tuhan. Asal kita belajar Bapak rendah hati, taat kepada firman Tuhan, ikuti apa maunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Apapun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh perjuangan, tapi jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Apa yang sudah kita baca dalam Ayub, di sini kita bisa belajar. Supaya apa perbuatan Ayub salah, jangan kita tiru. Tapi Ayub bertindak benar, rendah hati dan pantun, itu yang kita tiru. Dan Ayub hidupnya dipulihkan sama Tuhan, termasuk teman-temannya melalui hambanya Ayub, semua dipulihkan. Inilah sifat karakter Tuhan. Jadi Tuhan itu hatinya sempurna, penuh dengan cinta kasih. Asal kita kembali sama Tuhan, asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, asal kita rendah hati mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan ampuni. Tuhan akan berkati kita semua. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita bisa diizinkan Tuhan belajar kitab Ayub. Ayub hidupnya dipulihkan, Nuria Siki Alama Karamaturia Sakala. Di pagi ini yang indah ini, mari kita datang kepada Yesus, mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita ada dosa dan salah, ampun datang kepada Yesus. Sebab Yesus penuh dengan kasih sayang. Dalam Daniel 9 ayat 9 dikatakan, padamu Tuhan ada kasih sayang dan pengampunan. Biar kita memberontak sekalipun, asal kita mau bertobat seperti Ayub. Ayub katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan ampuni, sehingga Ayub diberkati Tuhan. Ayub dipulihkan sama Tuhan. Di ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa, melalui doa kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dia takkan ingat salahmu, amin. Kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Dan lupakan yang sudah, amin. Kembali kepada Tuhan Yesus. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya.
Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Tuhan kan pulihkan hidupmu, hidupku, hidup saudara dan saya dipulihkan sama Tuhan. Seperti Ayub dipulihkan, diberkati, demikian Bapak Ibu semua dipulihkan dalam nama Yesus. Hidup kita dipulihkan dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan selalu ampuni. Amin. Menangis kepada Tuhan dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pulihkan dan memberkati hidupmu, hidupku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati. Melangkah dengan iman, Ayub dipulihkan. Kehidupan Bapak Ibu bersama saya dipulihkan dan diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.